Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Agnes Bukti dengan NPM 1911009034 dari kelas Fisika 6D dengan mata kuliah Pengembangan Media Pembelajar Fisika dan dosen pengampu Irwandani MPD. Siapa sih Sir Isaac Newton itu? Pada kesempatan kali ini saya akan membahas pertama tentang pendahuluan, yang kedua materi, dan yang terakhir yaitu contoh soal. Yang pertama yaitu pendahuluan. Sir Isaac Newton merupakan ilmuwan jenius penemu teori gravitasi dan hukum Newton. Gara-gara peristiwa Apple, Sir Isaac Newton menjadi ilmuwan terkenal hingga saat ini. Apakah kamu tahu kisahnya? Simak penjelasan video berikut ini. Mengenal Sir Isaac Newton. Sir Isaac Newton atau dikenal sebagai Isaac Newton merupakan bintang fisika, matematika, dan astronomi. Enggak hanya pada masanya, bahkan hingga saat ini. Ia lahir di Woolsthorpe, Lincolnshire, Inggris pada 4 Januari 1643. Ayahnya juga bernama sama dengannya, sementara ibunya bernama Hannah Ichots. 3 bulan sebelum kelahirannya, sang ayah meninggal dunia. Newton tinggal bersama neneknya lantaran ibunya menikah lagi dengan sang ayah tiri bernama Barnabas Smith, seorang pendeta kaya raya. Memasuki persiapan ke universitas, Newton dikirim ibunya untuk sekolah tata bahasa di Great Man, Inggris. Di sanalah Newton menunjukkan bakat dalam keterampilan mekanik dan juga teknik. Bahkan, ia mampu membangun model mesin seperti jam dan kincir angin. Beberapa waktu kemudian, ia memulai studinya di Trinity College, Cambridge di masa revolusi ilmiah sedang berlangsung. Berbeda dengan masa sebelumnya yang masih terpaku dengan sistem geosentris alam semesta hasil pemikiran Aristoteles dan Plato. Pada masa ini, para astronom termasuk Nicolaus Copernicus dan Johannes Kepler telah menguraikan sistem heliosentris alam semesta. Bahkan, Galileo Galilei pun telah menetapkan dasar bagi matematika tentang gerak. Perkembangan ini memberi banyak pengaruh bagi pemikiran Isaac Newton. Yang kedua, yakni terpengaruh banyak ilmuwan di masa revolusi ilmiah. Meski kampusnya masih menekankan model akademis yang ketinggalan zaman, seperti Aristotelianisme, nyatanya Sir Isaac Newton berpengaruh banyak oleh para ilmuwan yang berkembang di masa revolusi ilmiah, termasuk Galileo Galilei. Pada suatu waktu, Newton menulis catatan dengan judul Quaestion Quaedam Philosophicae, yang berarti pertanyaan filosofis tertentu. Pada catatannya tersebut, ia pun menuliskan slogan, Plato adalah temanku, Aristoteles adalah temanku, tapi sahabatku adalah kebenaran. Catatan inilah yang mengungkapkan bahwa Newton telah sepenuhnya dipengaruhi oleh revolusi ilmiah. Temuan Galileo Galilei soal bumi yang mengelilingi matahari ternyata membuka mata dan pemikiran Newton. Isaac Newton yang sangat tertarik dengan penemuan Galileo dan mulai berpikir, Newton pun menyadari bahwa matematika menjadi cara untuk menjelaskan dan membuktikan adanya hukum-hukum yang mengatur alam semesta tersebut. Materi selanjutnya yaitu apel dan teori gravitasi Isaac Newton. Masihkah kamu ingat dengan peristiwa apel Isaac Newton? Nah, kejadian itu disebut sebagai peristiwa yang mengilhami Sir Isaac Newton menemukan teori gravitasinya. Pada suatu waktu, ketika Newton sedang memikirkan alam semesta, apa yang mempengaruhi bulan bisa mengelilingi bumi dan bumi mampu mengelilingi matahari? Demikian isi pikiran Newton kala itu. Isaac Newton sangat yakin bahwa ada hal yang menyebabkan kedua peristiwa alam semesta itu terjadi. Bak sebuah pertanda buah apel jatuh dari ranting pohon yang ia duduki tepat di depannya. Dia pun berpikir dan yakin penyebab apel jatuh adalah hal yang sama dengan penyebab bulan mengelilingi bumi dan bumi mengelilingi matahari. Ilmuwan tersebut sangat percaya ada gaya tarik-menarik antara dua benda yang kemudian ia sebut sebagai gaya gravitasi. Newton memahami sebuah benda dengan massa yang lebih besar akan menarik benda-benda dengan massa yang lebih kecil. Itulah mengapa apel jatuh ke tanah menuju bumi, karena massa bumi jauh lebih besar dibandingkan dengan massa apel. Dengan teori inilah ia dapat menjelaskan mengapa manusia tidak bisa melayang di udara. Eits, nggak hanya itu loh, Newton pun semakin berpikir bahwa gravitasi ini tidak hanya berpengaruh pada bumi dan yang ada di dalamnya,
melainkan meluas ke bulan dan luar angkasa. Bagaimana kalau gravitasi ini sampai ke bulan dan seterusnya, ujarnya. Sebagai pembuktian teori gravitasi miliknya, ia pun menghitung gaya yang dibutuhkan untuk menjaga bulan tetap mengelilingi bumi dan membandingkannya dengan kekuatan yang membuat apel jatuh. Hasilnya pun sama. Sir Isaac Newton pun mengenalkan teori gravitasi temuannya, bahwa benda-benda memiliki gaya gravitasi yang saling tarik-menarik. Selanjutnya yaitu hukum Newton. Perlu kamu tahu, ternyata nggak hanya teori gravitasi loh. Menurut penemuan Isaac Newton, ia juga menemukan teori-teori lain, termasuk hukum Newton yang masih dipelajari sampai sekarang. Pada dasarnya, hukum Newton merupakan rumus matematika yang menjelaskan bagaimana benda bergerak ketika sebuah gaya bekerja pada benda tersebut. Adapun hukum ini ditulis dalam bukunya yang berjudul Principia, yang terbit pada tahun 1687 saat ia menjadi profesor matematika di Trinity College, Cambridge. Hukum Newton itu terdiri dari hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Lalu, bagaimana sih isinya? Hukum 1 Newton menyatakan, jika resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang awalnya diam akan selamanya diam. Di samping itu, benda yang awalnya bergerak lurus beraturan juga akan selamanya bergerak lurus beraturan dalam kecepatan tetap. Dalam fisika, hukum Newton 1 disebut juga dengan hukum kelembaban atau inersia, yang secara matematis dapat ditulis dengan rumus delta F sama dengan 0. Hukum 2 Newton menyatakan percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya, serta berbanding terbalik dengan massa tersebut. Sementara itu, arah percepatan akan sama dengan arah gaya total yang bekerja padanya. Adapun rumus hukum Newton 2 adalah F sama dengan ma, di mana F diketahui adalah gaya dengan satuan Newton, dan m adalah massa benda, satuannya kilogram, dan a adalah percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. Hukum Newton 3 menyatakan jika benda didorong atau ditarik, maka benda tersebut akan mendorong atau menarik secara merata ke arah yang berlawanan. Secara mudah, hukum ketiga ini juga disebut dengan gaya aksi-reaksi. Mungkin cukup sekian penjelasan video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.